yang membutuhkan sabda-Mu, dan kami memerlukan ketenangan jiwa. Dan biarlah setiap ucapan Tuhan, sabda Tuhan, firman Tuhan, itu yang boleh menenangkan hati dan pikiran kami. Hati dan pikiran kami yang telah kami buka dan kami persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kini biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami di dalam damai sejahtera. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seperti tema yang sudah kita terima bersama, yaitu jadi apakah yang akan kami terima? Dan tema ini didasarkan melalui percakapan di antara para murid dengan Yesus ketika mereka berada di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Jadi ketika Yesus dan para murid berada di Yudea, ada beberapa dialog yang terjadi. Termasuk itu mereka membahas tentang perceraian, dan juga ada mereka membahas tentang bagaimana orang muda yang kaya, dan mereka juga membahas tentang upah mengikut Yesus. Jadi tema yang boleh kita akan gali dan pelajari bersama, yaitu jadi apakah yang akan diterima. Ini merupakan dialog antara Petrus dan Yesus. Ketika perbincangan tentang perceraian sudah dijawab oleh Yesus, yang dimana para ahli-ahli Taurat memperdebatkan mengapa Musa memperbolehkan dan memberikan surat untuk perceraian. Lalu Yesus jawab itu dengan sangat tenang dan dengan sangat-sangat tepat. Dia katakan Musa memberikan itu oleh karena ketegaran hati, makanya Musa mau tidak mau memberikannya. Lalu setelah itu ada dialog seorang yang muda, status sosialnya kaya raya. Dia mempertanyakan kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus katakan, kalau kau mau menerima hidup yang kekal, maka patuhi perintah. Maka dipertanyakan lagi, apa perintah itu? Maka Yesus menjawab, 10 hukum Taurat, itulah perintah yang harus kau lakukan. Lalu dibantah lagi ini dengan orang muda kaya itu. Dia mengatakan, saya sudah melakukan itu semua, lalu apa lagi yang harus kau lakukan? Maka Yesus katakan, juallah segala harta milikmu, bagikanlah. Dan pada saat itu juga orang muda itu berbalik arah sambil kecewa atas setiap pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh Yesus. Baru masuklah setelah dialog orang muda yang kaya itu dengan Yesus, masuklah dialog antara Petrus dengan Yesus. Petrus yang adalah murid yang sangat dekat pada Yesus, Petrus adalah murid yang sangat mengenal Yesus, tapi Petrus mempertanyakan hal yang sedemikian. Kita bisa boleh melihat di ayat yang ke-27, boleh ditampilkan? Boleh kita membacanya secara bersama-sama? Dua-dua, ya. Lalu Petrus dia mempertanyakan ini oleh karena dia sudah meninggalkan segala sesuatu yang ada padanya. Dia sudah mengorbankan segala sesuatu dalam hidupnya untuk mengikut seorang anak tukang kayu yang katanya dia bisa mengadakan mujizat. Lalu pada akhir pelayanannya, dalam proses pelayanannya timbul sebuah pertanyaan. Ketika semua sudah kutinggalkan, ketika apa yang kumiliki sudah kutinggalkan Yesus, apa yang harus kuterima? Artinya dia mengharapkan upah.
Kalau kita yang status pekerja, wajar kita mengharapkan upah, kan gitu. Apalagi untuk upah-upah, katakanlah UMR atau UMK. Kita mengharapkan itu semua oleh karena ada pekerjaan, tanggung jawab yang sudah kita lakukan. Tentunya kita mengharapkan sebuah hak. Ada kewajiban yang sudah kita berikan, lalu ada hak yang harus kita terima. Kalau itu dalam dunia pekerjaan sah-sah saja. Tapi ketika ini dipertanyakan di dalam hal mengikut Yesus, di dalam hal melayani Tuhan, tentu ini menjadi sebuah dilema tersendiri bagi yang bertanya maupun yang menerima pertanyaan. Pertanyaan Petrus ini mewakili juga pertanyaan para murid yang lainnya, termasuk kita. Ya, termasuk kita. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita setia dalam peribadahan? Apa yang akan kita peroleh ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan? Kan itu pertanyaan kita. Makanya kita masih mau bersekutu dan masih mau mengadakan persekutuan. Maka jangan heran dengan orang-orang yang kurang aktif beribadah, kurang aktif melayani Tuhan, kurang aktif dalam pendengaran firman, dan kurang aktif dalam pembacaan Alkitab. Jangan heran. Oleh karena apa? Yakinlah bahwa dalam pikirannya dia mengharapkan sesuatu keuntungan ketika dia melakukan persekutuan. Terlalu banyak orang Kristen saat ini, saya tidak menjudge, tapi kita boleh memperhatikan dalam lingkungan kita. Oleh karena tidak ada keuntungan kita bergereja, sehingga dari satu keluarga cukup satu yang mewakili untuk beribadah. Tidak heran kan? Suami hanya mengantar istri bergereja sampai depan gerbang gereja. Toh tetapnya suaminya ke gereja, tapi cuma sampai gerbang. Cukuplah istriku yang mewakili. Makanya jangan heran, di gereja manapun masih menang kaum Hawa, perempuan, kalau kita melihat kuantitatif. Ya, kalau kita melihat jumlah, masih jauh lebih menang perempuan yang rajin beribadah dibanding dengan laki-laki. Oleh karena kita masih memelihara mindset, apa keuntungan kalau aku datang bergereja? Termasuk para pelayan. Apa keuntunganku kalau aku mau mengabdikan diriku sebagai pendeta? Apa keuntunganku kalau aku mau mengabdikan diriku sebagai pengurus gereja? Adakah keuntungan yang akan kuterima? Apakah dengan kita harus menjadi pelayan? Tidak. Apakah harus dengan kita mengubah status kita yang warga jemaat biasa menjadi seorang pelayan tetap dalam sebuah gereja atau menjadi seorang pendeta? Tidak juga. Tapi asalkan kau mau melayani Tuhan, ikut dengan Tuhan kemanapun Dia mau, pada waktu itu juga ada keuntungan yang akan kau berikan. Maka apa keuntungan itu? Pada ayat 28 kita boleh membaca. Boleh ditampilkan ayat 28? Ya. Ayat 28 menyampaikan kepada kita bahwa inilah keuntungan ketika kita mau mengikut Yesus. Boleh kita baca bersama-sama dua-dua? Iya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kita akan duduk bersama dengan siapa? Aku di sana. Tuhan. Kan itu tujuan kita. Kan gak ada tujuan kita yang status kita sebagai orang percaya, tujuan kita mengumpulkan harta sebanyak-banyak di dunia,
Saya rasa tidak ada. Tapi saya yakin sebagai orang percaya, tujuan kita berada di tengah-tengah dunia ini, ya, mengikuti setiap jejak Tuhan, supaya agar kita kelak boleh duduk bersama dengan Tuhan. Bukan kita yang dihakimi, melainkan kita bersama dengan Tuhan menghakimi. Kan itu dibilang tadi pada ayat ini kan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di antara 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lalu ada keuntungan yang lebih spesifik. Coba kita buka Markus 10. Ya, Markus 10 ayat yang ke-30. Boleh kita baca dari ayat 29 dulu. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Oke, kita baca dua-dua. Ya, jawab Yesus, lanjutkan 30. Kapan keuntungan itu datang ketika kita mengikut Yesus? Menurut ayat 30, kapan? Masa kini dan masa yang akan datang. Ada sebuah kepastian, janji, jaminan bahwa mengikut Yesus tidak ada kerugian. Malahan dikatakan, maka masa kini kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan kita tidak bisa menghitung ataupun berharap kapan itu akan kita terima. Tapi itu akan bekerja dengan caranya Tuhan. Tapi yang mau disampaikan oleh Tuhan, yang mau disampaikan oleh Yesus, tidak ada kerugian di dalam mengikut Dia. Yang ada hanya keuntungan. Maka pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus, kita sudah bisa menjawabnya. Jadi apakah yang akan kami terima? Dan ini juga pertanyaan kita kepada Yesus. Tuhan, apakah yang akan kami terima ketika kami mau setia dalam peribadahan kami? Tuhan, apakah yang akan kami terima ketika anak dan istriku kubawa dalam kesetiaan dalam rumah-Mu? Apa yang akan kita terima ketika kita bertanya kepada Tuhan, semua hidupku telah kuserahkan untuk setia melayani-Mu Tuhan. Maka Yesus menjawab, pada masa kini engkau akan diberikan 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Dan di masa yang akan datang, pada Yesus datang untuk kedua kalinya, maka satu hal yang kita akan terima, dan ini yang menjadi kerinduan kita, yaitu kita menerima hidup yang kekal. Amin. Mau setia dalam peribadahan? Amin. Mau taat dalam pembacaan firman Tuhan? Amin. Maka saya mau bertanya, siapakah di antara kita yang sudah statusnya berkeluarga, membawa anak istrinya berdoa di tengah-tengah persekutuan di rumahnya? Coba angkat tangannya, saya mau lihat dulu. Puji Tuhan, masih ada. Dan pertahankanlah itu semua. Artinya apa yang mau saya katakan? Inilah langkah-langkah awal, ya,
kita sebentar lagi mau masuk ke dalam penyambutan hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, kalau di kami ada minggu-minggu Advent sebelum masuk kelahiran ke penyambutan hari kelahiran Yesus Kristus. Dalam minggu Advent, kami yang gereja Lutheran diajarkan sebuah doktrin, yaitu mempersiapkan jiwa dan merefleksikan diri. Jadi sebelum kami masuk gereja Lutheran terkhusus ke penyambutan hari kelahiran Yesus Kristus, ada 4 minggu Advent yang kami lewati untuk kami mempersiapkan. Jadi sesungguhnya kalau orang-orang yang berjiwa Lutheran, ya, mereka masuk ke hari penyambutan Yesus Kristus bukan dengan hati yang kosong dan hampa, tapi dengan jiwa yang sudah dipersiapkan. Inilah salah satu persiapan jiwa itu. Semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan, semakin sering membawa keluargamu bersekutu kepada Tuhan, semakin sering berdoa kepada Tuhan. Itulah salah satu simpelnya cara untuk mengikut. Oleh karena adapun pendeta, ya, adapun pendeta, tapi tidak semua mereka punya karunia untuk memberitakan firman. Pendeta juga memiliki karunianya masing-masing. Ada pendeta punya karunia untuk mengajar, ada pendeta punya karunia untuk menjadi pimpinan di tengah-tengah sinode gerejanya masing-masing. Ada pendeta yang karunianya memimpin nyanyian dan pujian. Ada pendeta yang karunianya mempersiapkan liturgi gerejanya masing-masing. Ada pendeta yang memiliki karunia di evangelium ataupun sebagai seorang pembicara ataupun pengkhotbah. Sama dengan kita semua. Ada warga jemaat yang punya karunia sebagai pengkritik, pemberi saran, tapi bukan untuk apa? Ada warga jemaat yang punya karunia untuk mengajari nyanyian dan pujian, makanya ada singer kan. Ada jemaat yang punya karunia untuk menjadi seorang pelayan pembawa persembahan. Ada warga jemaat yang juga mempunyai karunia sebagai pendamai di tengah-tengah persekutuan. Dan sebenarnya tidak ada karunia warga jemaat sebagai perusak di tengah-tengah persekutuan, ya. Jadi singkat saja firman kita hari ini yang boleh saya sampaikan, intinya tidak ada kerugian kita ketika kita mengikut Yesus. Sama halnya saat ini, tidak ada kerugian Bapak Ibu Saudara sekalian meninggalkan waktu jam makan siangnya seharusnya saat ini untuk datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Termasuk juga tidak ada ruginya Bapak Ibu Saudara sekalian meluangkan waktu yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian 24 jam, meluangkan waktu 30 menit, 10 menit, 15 menit atau 5 menit saja untuk berdoa, bersaat teduh, bercerita, bergumul, sharing, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan untuk hari ini. Maka yakin dan percayalah, jangan pernah memikirkan apa upahmu. Upah itu sudah tersedia jikalau kau mengambil bagianmu. Tapi upah itu akan hilang ketika yang seharusnya kau kerjakan tapi tidak pernah kau kerjakan, maka 100 kali lipat itu tidak akan pernah kau terima. Maka hidup yang kekal itu pun tidak akan pernah kau terima. Amin. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan.